hati-hati. Bu, Ardi berangkat dulu ya. Mampus kamu ya. Mati kamu. Pi, mundur ke pertahanan. Bagi saya diserang goblok. Kan kalah lagi. Saya dulu lah. Capek gua. Oke Pak Bos. Lo kan pernah Pak Lurah, nggak pengen apa kuliah? Biar jadi bupati gitu. Secara kan keluarga lu kan orang terkenal di desa ini. Males ah. Lagian yang jadi lurah kan paman gua. Bukan bapak gua. Tahu sendiri kelakuan bapak gua gimana. Lihat kan saudaramu. Mana? Sembarangan. Woi, sapi. Balikin sapi saya. Apa sih? Orang gila. Bapak kamu kan yang nyuri sapi saya. Salam orang gila. Mana mungkin Pak Lejo nyuri sapi kamu? Pergi sana. Hei, Ardi. Kenapa kamu? Ya, apa bener? Ayah yang mencuri sapi dia. Kamu percaya dia daripada ayah? Kamu tahu sendiri kan yang punya wilayah ini. Masa ayah kayak gitu? Lagian dia itu kan gila. Udah, pergi kamu. Dari tadi, John. Main ini Mas. Kau ikut nimbrung ya? Oke, di sini aja banyak nih. Ya. Mas, Hmm. andaikan aku orang kaya mungkin nggak kayak gini ya Mas ya. Hmm. Terkadang aku bingung Mas Hmm. dengan anak-anak yang berkecukupan. Mereka bangga dengan orang tua mereka punya. Disuruh sekolah dia nggak mau. Kemudian sukanya hura-hura, berbuat huru-hara. Sementara aku mas kayak gini tuh ngapa toh? Ya buat ngejar impianku mas. Buat sekolah setinggi-tingginya. Biar apa sih mas? Biar bisa ngangkat derajat keluargaku mas. Mas, aku duluan ya. Oh iya John, hati.
Semangat ya Mas ya. Oke, siap, semangat. Selamat sore sapinya aku. Makan yang banyak ya sapiku. Terima kasih, sangat terima kasih ibu. Tenanglah, saya bayar. Udah. Pak Tejo, Apa? Awas kamu. Berani mana-mana. Kamu dan keluargamu habis. Kamu tahu kan siapa saya? Tejo, adik Pak Lurah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. hari ini saya Cindy Sunrise dari Tiuh Gedung Ratu yang bakal nemanin kalian semua di rangkaian kegiatan acara Festival Tiuh Tiuh Tubaba 2021 dengan tema Sakai Sambayan. Kali ini saya lagi ditemanin oleh Kak Nur Fadli Aufaris. Halo Kak Pau, apa kabar? Halo Cindy, baik sekali. Wawai gawo. Wawai gawo. Kak Pau kok bisa bahasa Lampung sih? Bisa, sebenarnya aku juga orang sini, orang Tubaba gitu. Ibu asli Bandar Dewa. Jadi Kak Pau ini aslinya Bandar Dewa? Aslinya Bandar Dewa. Lagi dong Kak, bahasa Lampung. Wawai gawo. Itu aja. Nah, si Kak Pau ini sendiri Ya. sebenarnya fasilitator dari workshop Film Camp Tubaba. Tubaba Film Camp. Tubaba Film Camp. Nah, Kak Pau ini apa sih Kak? Punya apa sih Kak? Apa sih kalau jelasin dalam dalam studionya Kakak itu apa namanya? Iya, studio kecil, rumah produksi kecil-kecilan. Rumah produksi. Di Yang Bandar namanya Lampung. dalam studio. Namanya dalam studio. Dari Lampung studio gitu loh. Oh iya iya. iya. Lah, Kak, Ya, kan Kakak sebagai fasilitator dari Tubaba Film Camp. Jelasin dong apa tuh Tubaba Film Camp ke kita. oke. Tubaba Film Camp itu adalah workshop film selama seminggu. Oke. Bersama teman-teman dari Tubaba gitu yang umurnya variatif ya. Kita menonton, kita diskusi, kita membuat, kita menulis juga gitu tentang film gitu yang dimana hasil filmnya nanti akan ditayangin di akhir minggu festival Tiuh Tiuh. Itu selama 1 minggu full tuh Kak? Iya, 1 minggu full, tapi proses pembuatan filmnya setelah dari 1 minggu itu ya. Oh. Terus teman-teman lanjutkan. kegiatannya di kawasan Uluan Nuri ini juga? Iya, kegiatan Tubaba Film Camp-nya di kawasan Uluan Uki.
kurang Nah lebih Kak, gitu. kalau boleh tahu nih Kak, kan udah selama 1 minggu itu, Ya. boleh kasih tahu ke kita nggak sih ada nggak proses yang menarik dari Tubaba Film Camp kemarin? Yang menariknya adalah teman-teman bisa semangat bikin film sih gitu dan menulis juga gitu. Seminggu kan waktu yang singkat ya untuk bikin film ya. Untuk itu kita maksimalin deh segala keterbatasan yang ada, mau waktu, keterbatasan apapun untuk bikin film, dan teman-teman tetap semangat untuk bikin film gitu. Yang dimana filmnya akan ditayangin di akhir minggu nanti. Itu benar-benar pemuda-pemudanya Tubaba tuh Kak? Yoi dong. Ada nggak yang sekiranya udah lebih tua lagi, tuaan dikit deh? Kayaknya nggak ada ya kemarin. Tapi umurnya variatif sih. Dari ada SMA gitu, teman-teman SMK juga ada. Yang udah selesai kuliah pun ada. Oh gila, gitu. keren banget Kak. Lagi nih Kak, apa ya Kak ya? Kira-kira harapan Kakak nih dari proses yang udah dijalanin pas workshop Tubaba Film Camp kemarin. Kedepannya buat Tubaba nih Kak. Tentunya sih ini nggak hanya untuk minggu terakhir Festival Tiu dan filmnya ditayangkan ya. Harapanku pribadi adalah untuk teman-teman di Tubaba, ekosistem film dan ekosistem sehat film di Tubaba itu tumbuh gitu. Teman-teman menemukan keseruan dan menyenangkannya bikin film dan cerita lewat film. Yang lebih kayak gitu. Iya Kak. Gitu nih, aku juga berharap kedepannya apapun kegiatannya nih Kak dari Tubaba Film Camp dan segala rangkaian kegiatan festival kita bisa kasih manfaat nih Kak buat Tubaba kedepannya. Iya. Aku rasa sekian dulu ya Kak ya. Ntar ngobrol lebih panjang di Ngobrol telepon lebih aja. panjang lagi ya Kak ya. Kawan-kawan jangan lupa nanti bakal ada screening film dari hasil Anak-anak. workshop Anak-anak di Tubaba. Tubaba Film Camp. Ntar juga saksiin wawancara-wawancara seru lainnya bersama Ada Mas Taufik Darwis gitu, ada Mbak Asari Widi gitu, ada Mas Aprijal Malna, banyak nih. tuh fasilitator kita kayak. Ya udah sekian segitu aja. Dah. Bye bye. Nama saya Muhammad Arifin, sering dipanggil teman Arifin, umur saya 16 tahun. Saya udah berhenti sekolah, udah 5 tahun. Saya kecil sekolahnya pindah-pindah, jadi ikut bapak merantau. Terus aku udah aja berhenti sekolah, bingung juga. Di Jambi sana ya bantu orang tua lah, kayak deres ya, cuma di sana cuma deres itu. Bangun tidur jam 5:30, terus siapin motor langsung berangkat ke kebun. Jarak rumah saya dari kebun lumayan jauh sih. Kalau hujan kan ya ditungguin sampai kering. Kalau hujannya udah malam maghrib itu ya, kalau pagi ya udah kering lah, udah lumayan kering, bisa dideres. Yang penting nggak tumpah kemana-mana getahnya. Kalau panas ya, kalau kita harusnya deresnya ya pagi. Dulu belajar di Jambi itu motongin pohon dulu lah segini, terus dibuatin lubang, dimasukin lubang, terus disuruh deres sama bapakku, disuruh belajar terus. Ladang ini alhamdulillah punya saya sendiri ya, meskipun sedikit, yang penting punya sendiri lah ya. Kalau 4 hari bisa dapat 35
kalau seminggu ya 40, ya 200 lebih lah. Kalau pulang deres jam 9, terus jam 9 berangkat ke kebun paman bantuin beku. Terus pulang, kalau udah matengan ya makan, kalau belum matengan ya nungguin. Dulu tuh Arif tuh karena berhenti sekolah tuh dia tuh pindah-pindah terus kayak gitu. Waktu kelas 1, 2, 3 itu di Mercu, terus kelas 4 itu dibawa bapaknya di Silpa kelas 4, terus kelas 5 itu dibawa ke Jawa, terus kelas 6 balik lagi ke Mercu, terus abis itu udah mau ujian dibawa sama bapaknya ke Jambi. Terus abis itu di sana nggak disekolahin karena jauh dari sekolahan kayak gitu. Terus habis itu di sana 2 tahun, dia nggak betah, terus dia pulang lagi ke sini, ke Mercu lagi kayak gitu. Terus orang namanya nggak punya ijazah kan nggak mungkin kan mau nerusin lagi. Kemarin itu waktu kesini tuh ya aku langsung lapor ke tempat kepala sekolah. Kata kepala sekolah bisa ngulangin lagi tapi dari SD, tapi teman-temannya itu udah SMP kelas 2, ya nggak mau lah, otomatis dia gede sendiri. Ambil semua ya, 1, 2, 3, 4 ya. Sisain 5 di bagian depan. Nah, itu sisa itu enggak nih. Nah, batu itu memburi. Sedikit berat depan ya, Mas ya. Kegiatan sehari-hariku ya beres, bantuin kakang kayak tadi ngerabu, mupuk, ya di rumah ya ngepel, cuci piring, sama nyuci baju. Ya kadang-kadang ya di kandang ngambilin telur, ngangkatin pakan ayam. Ngangkatin itu dari mobil pindah ke gudang lah. Itu punya Mas Arif, suaminya bibiku. Ya gimana ya, nanti tak malesnya diulangin dari SD lagi itu loh. Kalau mau ngambil paket ya diulangin dari SMP kalau nggak salah. Belum ada uang sih aku, kalau dibiayain sama bibi ya alhamdulillah lah. Kalau mau diambilin paket ya mau. Ya eman, kalau eman dibilang eman, tapi ya kayak mana orang nggak ada ijazah sama sekali, nggak mungkin kan harus ikut ujian kelas 6 ya bisa, tapi kan mungkin anaknya yang nggak mau. Kalau ini sih mau di sekolahin paket katanya, nanti kalau jadi ya sekolah paket karena corona ini. Terus nggak ada konfir lagi dari Pak Lurah. Kemarin kan Pak Lurah kesini suruh daftarin aja katanya. Nggak pernah ngeluh, dia itu orangnya diem, enjoy aja kayaknya. enjoy, nggak ada dia nggak masalah. sekolah, gaul sama teman-teman yang sekolah itu ya biasa aja, mentalnya nggak ini. Iya, Kuat dia tuh, nggak nggak minder. minder, nggak sama sekali nggak minder. Waktu itu kan main bola itu
yang dijemput satu kecamatan orang berapa ya? Itu ya Arif, padahal Arif, dia tuh kemana-mana nggak orang, sekolah. padahal teman-temannya teman gaul semua, teman orang pendidikan maksudnya kan. Dia nggak sekolah, Nggak tetap sekolah. di Main ke bawah. Kota Gajah pernah, terus di mana lagi tuh ya? Satu kecamatan Waikenanga ini orang. Dia tuh sekolahnya agak berkurang, tapi kalau olahraga dia emang juara kayak gitu. Ya kalau minder ya ada sih sedikit-sedikit, tapi ya gimana lagi, udah berhenti sekolah ya gitulah, biar nggak bosen di rumah ya main sama teman-teman. Kalau nongkrong udah jarang sekarang. Ya enjoy lah, menikmati hidup. Ya gimana lagi, udah nggak sekolah, masa ya mau udah nggak sekolah mau sekolah kan nggak mungkin ya penderes itulah gaji nyanunya ya juga enak punya sendiri ya, meskipun gaji nyanu duitnya sedikit ya ditelatenin. Dari kecil tuh udah nggak ada ibunya, jadinya ngikut mbah, ngikut keluarga kayak gitu. Karena ibunya udah meninggal dari dia umur 4 tahun atau 3 tahun. Walaupun dia itu bukan anakku, bukan anak kandungku, tapi aku insya Allah kasih sayangnya tuh sama anakku itu. Kalau buat saya sebagai pamannya ya lebih mendukung sih Kak Arif, kalau mau kerja apa yang penting masa depannya lebih baik, lebih bagus dari yang Ya, sama bapaknya, mudah-mudahan ya lebih baik. Ya usahanya ya yang penting yakin sama berjuang, itulah yang penting, sama nurut sama bibi biar dibantu kalau ada yang kekurangan, cuma itulah, sama berdoa ya seperti orang tua lah, daripada ngeluh ya nggak enak juga, nanti ya beban juga. Ya semoga sakitnya biar diangkat sama Allah ya, biar sembuh, biar bisa kayak sehari-hari lah, biar nggak sakit lagi, terus sehat selalu ya. Alhamdulillah ya baik, perhatian ya. Kadang-kadang ya kalau ada saya salah ya dimarahin. Orang namanya orang salah ya harus dimarahin biar tahu kesalahannya. Ya buat paman sama bibi ya makasih udah jagain Arif, udah bimbing Arif yang jalan yang benar dari jalan yang salah. Aku doain sehat selalu lah buat bibi sama Pak D, dilancarin rezekinya ya, semoga aja bisa naik haji. Ya untuk bapak di sana yang jauh sama Arif, semoga sehat selalu, dilancarin rezekinya ya, jaga kesehatan. Kalau untuk ibu ya semoga di atas sana bahagialah di sisi Tuhan. Nah, rezeki udah ada yang ngatur ya, saya cuma bisanya cuma jalanin aja lah ya. Aku percayalah kalau Tuhan kasih aku jalan terbaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Ya, pemirsa, dimanapun Anda berada, masih kembali bersama saya Ismail. Kali ini saya kedatangan tamu
Kang Udung. Ya, Ya. apa kabar Kang Udung? Baik, baik. Baik ya, Baik. sehat. Oke ya. Kang Udung ini adalah salah satu fasilitator workshop fotografi yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 12 Juni ya Kang. Ya, bulan lalu ya. Ya, bulan lalu. Beliau ini pemirsa adalah seorang dramaturg, kurator, peneliti, fotografer, dan sutradara teater dari Bandung, Jawa Barat. Banyak ya? Banyak banget. Ya, gitu Iya, lah, iya. ya. Ya, tentunya sangat berkesan dong di Tubaba ini ya, Kang Udung ya. Ya, kesan pertama ya pasti panasnya. Panasnya. Karena langsung ke tubuh tuh panas. Ya, Tapi ya. di luar itu ya banyak hal yang bisa saya dapat ya, cerita, ketemu orang baru dan lain-lain. Benar sekali. Ya, di ruangan ini pemirsa kita dapat juga melihat foto-foto yang bagus. Ini adalah foto-foto dari peserta workshop fotografi ya Kang Udung ya. Tuh, fotografi Tio. Fotografi Tio ya, itu yang lebih tepatnya pemirsa. Nah, tentunya pemirsa dan saya juga ingin nih tahu ya, apa sih sebenarnya fotografi esai itu seperti itu Kang Udung? Ya awalnya sih saya nggak nyebutin fotografi esai untuk ke teman-teman, tapi Iya. fokus ke fotografi cerita. Iya. Karena esai itu kayak perlu ada Iya. pendalaman lebih lanjut, tapi memang fotografi cerita yang diberikan kemarin tuh lebih ke ini ya, mencoba membawa teman-teman untuk tertarik pada foto cerita, menceritakan tiuhnya masing-masing gitu, atau lingkungan keseharian mereka masing-masing kayak gitu. Dengan menggunakan media foto. Media foto. Ya, oke. Nah, dan kita juga kemarin kan kita sempat banyak tuh kan ada beberapa orang yang kita lihat sangat rame ya waktu proses workshop ini. Kira-kira keterlibatan mereka itu di workshop ini seperti apa? Iya, sebenarnya kan mereka tuh sebagai subjek ya, sebagai pengamat sekaligus yang ada di dalam mereka tinggal di lingkungan tiuh itu kan, jadi mereka mengamati tiuhnya masing-masing atau kecamatan masing-masing. Jadi sebagai peserta mereka juga perlu balik melihat dengan sudut pandang yang berbeda ke lingkungan keseharian masing-masing. Ya di sana ada peserta yang dari remaja, dari ya udah dia kuliah gitu, ada yang jadi staf kecamatan, jadi memang sangat beragam. Beragam ya, mulai dari remaja, dewasa dan juga yang bisa dikatakan orang yang lebih tua seperti itu ya Kang Udung ya. Kalau untuk ini Kang Udung, apa namanya itu antusiasme peserta sendiri bagaimana dalam mengikuti workshop ini? Iya, antusiasmenya berbeda ya. Ada yang kalau orang tua dia cukup mendengarkan, gitu. Ada yang memang anak-anak muda yang kadang-kadang melihat sesuatu ya dia tetap banyak bertanya, ada yang memang asal bunyi, asal ngomong gitu. Jadi memang setiap materi yang saya kasih itu kan nggak banyak ngomongin teknis ya, jadi lebih banyak apa mendorong berargumentasi, berpendapat, terus berpikir ulang atas pendapatnya gitu. Karena memang tekanan pada foto cerita kan dia ada statement minimal, dia punya cerita kenapa dia memilih tema tertentu gitu. Itu yang memang perlu didalami supaya mereka punya alasan untuk membuat karya fotonya kayak gitu. Kalau kita lihat ini kan Kang Udung ya, ini ada sebagian foto-foto ini dari itu obrok ya. Obrok ya. Tentunya dari sekian banyaknya foto dengan berbagai background dan berbeda-beda, ini kita juga menjadikan suatu pertanyaan nih Kang Udung. Nah, bagaimana proses nih pameran fotografi pengalaman tiuh ini dibuat? Oke, ya kalau di workshop kita pertama-tama mengidentifikasi dulu tema-tema foto ya. Setelah itu mengidentifikasi teknis menangkap gambar gitu. Itu dasar banget sih. Tapi kayak saya kan bertanya ke mereka apakah mereka perlu mendapatkan pengetahuan soal teknis. Ya kata mereka perlu, ya udah saya kasih. Terus juga saya ngambil dari YouTube sih sebenarnya untuk memberikan karena lebih komprehensif, lebih banyak gitu. Dari situ ya balik lagi ke soal sudut pandang ya, karena itu tekanan yang penting di dalam workshop ini, sudut pandang dan alasan-alasan yang mendasar gitu kenapa mereka mengambil tema tertentu untuk karya foto mereka. Setelah itu pasca workshop
mereka menyebar ya pulang ke rumah masing-masing, terus harusnya membuat semacam kerja observasi di setiap tema yang mereka pilih ya, di lokasi yang dipilih. Setelah itu lumayan lama sih, seminggu observasinya, terus seminggu lagi mengambil foto, setelah itu editing, membuat narasi dan lain-lain. Kayak gitu sih, lumayan panjang tapi ya seru sih, karena kami membuat WhatsApp group gitu, jadi kita banyak diskusi di situ. Ada yang japri, ada yang di grup, jadi itu menarik. Berarti dalam artian kerja untuk teman-teman untuk mendokumentasikan foto ini tetap ada pendampingan ya dari Kang Udung. Ya, harus ada pendampingan karena itu tekanannya kan jelas ya. Workshop ini tuh outputnya jelas karena akan menjadi satu rangkaian di Festival Tiu-Tiu. Jadi ya memang harus ada proses yang intens gitu sama peserta. Ya, demikian tadi ya pemirsa, kita dialog singkat saya dengan Kang Udung ya. Tentunya next time kita juga akan ngobrol-ngobrol lagi nih tentang fotografi tentunya Kang Udung. Boleh. Kapan saja Cai. Ya kapan saja ya, oke. Ya teman-teman dimanapun Anda berada, demikian tadi dialog saya dengan Kang Udung. Kang Udung, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali Cai, salam ke teman-teman. Siap, insya Allah nanti disampaikan. Oke, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Siska. Aku senang sekali udah dilibatin dalam program workshop menyulam dan ekoprint dalam serangkaian Festival Tiu-Tiu Tubaba. Di dalam workshop tersebut diikuti perempuan-perempuan dari Tubaba, mulai dari adik-adik fresh graduate, kakak-kakak, dan mayoritas dari ibu-ibu yang ada di situ. Kami bersama-sama belajar bareng dan membuat ekoprint, menyulam, dan mereka sangat antusias, luar biasa, bersemangat, egaliter, dan ternyata mereka mempunyai ide-ide yang luar biasa, mulai dari kehidupan sehari-hari sampai bagaimana mempunyai mimpi membangun Tubaba itu sendiri. Saya harap Tubaba mampu memberikan wadah bagi perempuan-perempuan ini untuk bisa menyalurkan ide-idenya dalam bentuk apapun. Sukses! Bisa nggak ya jadi kayak ayah? Jadi rindu ayah. Jadi rindu. Udah capek. Ya Allah. Lapor, Komandan, Taruna siap mengikuti proses belajar mengajar. Laporan, selesai. Cukup. Gerak.
nyiapin baju ini. Bentar lagi selesai. Kita pakai dasi. Aduh, dibudahan lagi. Hei Kel, ayo buruan sarapan. Buruan siap-siap kamu itu, nanti telat ke sekolah. Iya Bu. Fokus belajar biar bisa jadi orang sukses. Jangan cuma ngeliatin foto ayam terus, nanti kamu kepingin. Ibu nggak suka kamu jadi tentara. Ya Allah, pengen banget sama cita-citaku itu. Tapi kok ibu nggak dukung sama sekali ya? Selamat Bu. Ya. Assalamualaikum. Salam, hati-hati di jalan Kel. Makasih Bu. Assalamualaikum. Salam, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi Bu. Oke, anak-anak. Jadi di sini kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu persamaan trigonometri. Naik. Kita video.
Astagfirullahaladzim. Jadi keinget ayah lagi. Allah, alhamdulillah udah selesai. Allah. Ya Allah, gimana ya kehidupannya? Aku harus ngikutin kata-kata ibu. Tapi aku ya nggak bisa nih cerita aku. Aku pengen sebenarnya ngikutin kata-kata ibu. Iya memang. Aku tetap pengen mau jadi cita-citaku kayak ayah, berguna bagi bangsa, bagi negara. Tapi ibu selalu melarang. Aku tetap fokus sama cita-citaku aja bener. Harus bisa buktiin sama ibu kalau aku bisa, kalau cita-citaku itu mulia. Pokoknya aku harus latihan fisik, belajar yang benar, sampai aku jadi tentara, jadi perwira, lulus pendidikan. Harus bisa. Aduh, udah bel lagi. Masuk kelas lah. Oke guys, gabut nih, jam kosong. Tuh, udah bel, pulang yuk. Ayo pulang. Udah bel. Aduh, oh. Iqbal, gimana Bal? Ntar abis asar ikut aku yuk nongki
Di kafe biasa sama si Hafid sama si Dinda. Soalnya kan udah lama nggak nongkrong sama kami. Yaudah yuk gas yuk. Gimana ya Bal? Aku sekarang tuh ngurangin main, aku fokus sama cita-cita. Bisa nanti aku tuh pengen latihan fisik di lapangan. Ya gimana ya? Bisa tuh Bal. Nggak asik banget sih. Ambis banget jadi bocah. Cupu. Cup. Ya Allah. Udah jam 4 mau kemana kamu Kang? Ini Bu, mau latihan fisik di lapangan. Ngapain kamu latihan fisik? Mau jadi kayak ayahmu kamu? Terserah ya, ibu udah gak ngurusin lagi. Udah sana pergi. Yuk. Itu kan si Hekel. Lagi fisik dia. Samperin ah. Kel! Om, dari mana Om? Om, dari mana Om? Oh, dari rumah. Jalan-jalan. Terus lihat kamu di situ. Makanya nempel. Oh alah begitu. Latihan fisik lagi kamu. Ya, itulah Om. Udah setuju apa ibumu sama tujuanmu? Gimana? Tadi aku berangkat terus dimarahin lagi sama ibu. Kena semprot lagi? Iya, bentar-bentar. Wah, ya udah, yang sabar aja. Fokus sama tujuanmu. Iya. Cita-citamu pengen jadi kayak ayahmu kan? Iya. Cita-citamu tuh mulia. Ibumu ngelarang kamu karena dia tuh nggak pengen kejadian yang terjadi sama ayahmu dulu terjadi lagi sama kamu. Hah? Makanya kamu dilarang sampai dimarah-marah. Kejadian apa? Lah bukannya ayah meninggal gara-gara sakit ya? Enggak. Ayahmu tuh dulu meninggal waktu kamu masih kecil. Beliau tuh meninggal tertembak waktu pembebasan Sandera di Papua sana. Lah, kok gitu? Lah ibu bilangnya ayah meninggal gara-gara sakit tuh. Ya begitulah kalau. Jadi sekarang kamu fokus aja sama tujuanmu. Rajin belajar. Fisik terus. Biar kamu bisa buktiin sama ibumu kalau kamu itu bisa. Bahwa cita-cita kamu itu mulia. Jadi ibu selama ini bohong sama aku.
Assalamualaikum Bu. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya perjuanganku selama ini membuahkan hasil. Loh Bu, Ibu kenapa nangis? Enggak, ibu nggak nangis kok. Selamat ya nak, atas apa yang kamu raih. Maaf banget ibu selama ini marahin kamu, larang kamu buat nyampe cita-citamu. Harapan ibu, kamu bisa mengemban tugasmu dengan baik. Ya Bu. Hidup memang tak semudah waktu kita muda dulu. Panas dingin tak bisa diterka. Strategi hidup bertahan dari seleksi sang alam. Hidup memang tak seindah waktu kita muda dulu. Umur terindah pastikan berlalu. Strategi hidup bertahan dari seleksi sang alam. Panas dingin tak bisa diterka. Panas dingin tak bisa diterka. Tapi apapun yang terjadi akan ku jalani, akan ku hadapi dengan segenap hati. Walau ku terluka, memang ku terluka, tak pernah ku lari dari semua ini. Mas Mane sinten, Mbak? Wajem. Jam. Lahir tahun pinten? Tahun piro lho? Geger kae lho, Mas. Iya. Geger. Ke nang rumangsa kae yen bapakku. Ke nang rumangsa kae tahun piro lho?
Tak dereng merdeka man. Kurang Jepang. Ada jajan Jepang ya Mbak, lahirnya. Jepang. Iya. Tahun piro nek Jepang dulu. Kalian dereng ten sing dagang bakmi ini nggih Mbak. Dereng. Jadi kan awal ini anu nggih. Aku dodole nang tempel. Tempel. Bawa sak basto meniki Mas. Mulai dagang 72 sadurunge kayak bakmi buruh Mas, buruh tandur, buruh matun, buruh ya wis pokoknya sak sedengah buruh apa-apa Mas. Bahane nggih niku wau aci. Terus nek singkong nika kan dikupas ya. Dikupas terus langsung dicuci. Bar dicuci diparut Mas. Bar diparut niku mangke dipersi. Ngeten lho. Ya, alhamdulillah Mas. Bahasa lagi umur piro Mbak? Ini tunggu. Bumbune nggih niku wau bumbune nggih. Merica, bawang, miri. Ngoten. Niku gambar bakmine. Nggih. Pecel-pecele napa sambel merah niku napa man Bapak? Kan wonten sambele. Oh, sambel niki. Nggih. Sambel niki nggih bumbune anu Mas. Lombok. Nggih. Terus bawang, terus kentur, gula abang, garam. Nambahnya saking tepung niku di napakne riyen. Niku tepung nggih. Nggih. Nggih namung di dengan sekali air panas. Nggih. Terus diuleni. Diuleni. Nggih. Bar diuleni mangke dicepet. Nah, riyen kan sakniki kan nganggo gilingan kan, marut. Nah, riyen kula mboten. Yen namung niku nganggo blek nika dibolongi nganggo paku terus nggih marut ngeten niki. Riyen sing dagang bakmi dereng kathah ya, Mas? Dereng. Sing dagang nggih sekolah dhewe. Riyen kalih jenate Mbok Dekis. Mbok Desit kaloro. Kalih nggih. Nggih. Nika riyen sing pertama. Nggih niku sing pertama dagang niku nggih. Pertamane. Terus mangke nular-nular terus nenggane sinten mawon. Terus niru ngoten lho. Aku iso gawe iki terus niru ngoten mawon. Marut niku nggih ngeten niku niru mawon. Marut. Marute tak namung ngangge napa nika blek dadi bolongi nika terus diparut ngeten iki. Mboten kaya riyen. Nama cepetan niku nggih, cepetan dibentuk. Bentuk niku mang dicepet niku dibentuk bakmine niku nggih, alit-alit. Nggih. Nggih wonten duwoke napa? Nggih. Nek mboten wonten duwoke mboten saged.
awal sadean teng pundi, Mbah, jenengan? Kula namung ten mriku tempel. Pasar Nggih, tempel nggih. pasar tempel. Chandra Mulai Kencana. pasar tempel. Nggih do dagang niku namung do nggen keratan-keratan niku lho Mas, nggen enten anune nika. Apa nikae? Dereng enten pasare niku nggih, Mbah. Dereng enten pasare. Pasare kan dereng dados, terus namung doten keratan. Teng dalan Tujubuan niku nggih, Mbah. Nggih. Tugu Pacul niku dereng enten. Nggih nika nganu niku dereng enten. Tugu Pacul niku dereng enten. Niku dereng enten. Tesih dengge dagang nika. Mriko nika waune. Ngoten. Mulai jam pinten, Mbah? Niku proses pembuatan bakmi ini jenengan Mangga mulai jam 10 nggih udah selesai nek le proses bakmine. pembuatan Bakmine kan mulai nih jam pinten wiwitan. Wiwitan. Mulai damel bakmi. mulai nih jam Nggih. 8. Jam 8 pagi nggih. Nggih. Tapi jam 12 pun Pun. rampungan Nggih, niku. pun Niku rampungan. pun wonten ajine nggih. Lah nggih atine Oh, pun nggih, pun pun dikuleni, ada pun dados, anton nyepet jam 12. Jam pun rampungan. Nggih, pun. Ten tak pamit. Tungguin. Jenengan dagang dinten apa mawon? Nggih, Senin, Rebo, Sabtu nggih, Sabtu. Pun. Berarti pas damel bumbune niku saderenge nggih sing sambel pecele sadereng dinten Nggih, pas nggih, boten saderenge. sadean niku nggih. Nggih, mboten sadean. Damel pecele niku pas berarti hari napa mawon pas damel bumbu niki. Niki kan Selasa kan? Nggih. Nggih Rebo. Selasa. Selasa niki nggih Rebo. Nggih. Nek sing nggih Setu jemuah le damel bumbune. Nggih. Berarti satu hari untuk membuat sambal kacang, bumbu-bumbunan, nggih, menyiapkan mangke sehari ini niku damel Lah, bakmine. nggih, damel nggih. bakmine nggih. Jadi seminggu niku namung sadean 3 hari nggih. Nggih, 3 hari. Anak Jawa. Rat kucing, ayo rat kucing. Kucing. Aku dadak bantul. Terus jarang bali rono, Mbak? Jarang. Tapi keluarga jeneng kono, Mbak? Ya banyak. Oh, ya ora mudik, paman ora. Tapi bapaknya bilang sama Terus untungnya piro, Mbak, untuk kabeh ada itu, Yus Mbak? pokoknya gue makan 1 hari. Uduk lah campur lah deh. Kepok ayu mbah degen deh. Aku njaluk kepok lho. Besok aja sampean njaluk tak kepok. Makan kok ini.
kelilingnya temu di bangun. Kelilingnya nggih namung muter niku lho Mas. DRI Senen terus Namung sak RK mawon, RK 6 mawon nggih. Pokoke sak RK 6 namung. Mboten teng niku Mboten, namung RK mawon nggih. Nggih namung RK 6. Pun telas nggih niku. Telas, mboten pundi-pundi mboten namung ten RK 6. Jalure langganane nggih niku sing tumbas. Kadang wonten tiyang tebih. Nggih mangke nek tiyang pun kenal kali kula tebih nggih mandhet teng sak nggon-nggone Mas. Mandhet teng ratan, pinggir-pinggir ngoten nika. Nggih. Wonten anu teng griya ngoten nggih. Nggih nek salah nggih ten griya ten mriki. Pinten Mbah kira-kira lek kula angsal panglet modele lek rupiah pinten danten lek di total jumlah niku enten. Oh di total nek dagang. Nggih modale paling ya 300 lebih Mas. Nggih 300 lebih nggih. Modale lho. Nggih. Semua beli niku 350. Dereng tenagane niku namung bahan-bahane mon sekitar 300 lebih nggih. Nggih. Kali dagang niku angsal pinten? Nggih niku wau. Telas 600 nek telas kering 600.000 nggih. Berarti kalau modal 300.000 niku keuntungan pinten Mas sekitar kali atus lah nggih. Napa nih? Untunge. Apa ya Mas nggih semoten iki. Semoten niku nggih 2 hari nggih. Nate rugi Mbah ngoten niki. Ya nate Mas nek kadang ya tak go balik. Dong sepi. Nggih, nate mboten ngoten nggih. Mboten pajeng nggih. Mboten telas ya udah tak bagi-bagi ke anake. Nek mboten telas nggih pun. Jadi namung niku nggih Mbah mboten telas. Nggih, nek mboten telas. Lan cekap Nggih, nek dong niku sepi. Nek dong mleri mangke udan nika sepi tenan lho Mas, nek udan. Jalan tapi pun damel ketinggi nggih pun siap nggih. Ampun siap keliling. Nek Jawa damel payung. Betul payung. Dan betul payung mangke pripun? Mboten wonten harapan jenengan sadean teng griya napa buka warung ngoten niku mboten wonten anu Mas. Mboten. Mboten Mas. Bene kakinya ben lemes. Yen awalnya nggih teng pasar nggih, Mbak. Nggih awale ten pasar mriko Teran Bali nika pasar Senggol. Terus Damurni, terus iki pasar iki ngene dhewe pun. Lah iki kan Minggu kalih Kamis to? Nggih. Terus nek ten Damurni Senin, Selasa, Jumuah. Ten Teran Bali riko Rebo, Setu. Jadi besok napa lek pasare pun dados nonton keinginan dagang teng mriku mboten? Mboten. Ajeng tetep keliling mawon ngoten nggih. Nggih. Mas padahal nebus ya akeh lho. Oh nggih. Tapi kan nek dagang mboten anu, Mas. Ben nang teng pinggiran, nempel wonten nyewa. Kula Mas senenge wong keliling mawon. Iki kan medun-medun tempat ten mriku. Ini kan akeh wong do seneng Mas. Wonten harapan-harapannya napa ke depan jenengan? Iya, harapane nggih niku wae. Mangke nek saya diparingi sehat karo Allah, Mas. Dagang teng pasar, nek mboten nggih duka. Kula ya wis sepuh. Pun enten siam neruske iki? Sing neruske sinten mboten aten. Mboten saged. Estrine Sugi napa-napa dagang. Kok benjing niku. Nggih kan tetep hasil kan paling pun belajar nggih. Putrane ini pun belajar ndamel nggih pun belajar lah muji mrika nggih riyen nggih kula jak ten peken lho. Saged. Saged tapi mboten purun. Hai, tapi pun perkenalkan, saya Widi Asari, saya fashion designer, juga pemateri dari workshop berkain di Tubaba. Dalam workshop Tubaba berkain ini, saya mengajak teman-teman remaja Tubaba untuk membawa kain tradisional yang mereka miliki dari rumah. Nah, dari situ kita coba eksplorasi bersama menggunakan teknik draping. Teknik draping ini menjadi suatu cara untuk kita bereksplorasi membuat karya busana tanpa harus memotong kain.
Workshop ini sangat seru bagi saya dan sangat eksploratif. Kenapa? Karena remaja Tubaba ini cukup beragam. Jadi mereka bawa kain tradisional yang dari rumah dan juga ternyata mereka berasal dari daerah yang berbeda. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Lampung, ada yang dari Bali dan Makassar juga banyak juga. Dan bisa mengcombine antara material daerah satu dengan daerah lain sehingga menciptakan karya busana yang sangat menarik. Teman-teman penasaran karyanya seperti apa? Bisa dilihat komunitas Tubaba Berkain, Instagram @tubababerkain, atau juga bisa lihat fashion show-nya ada di pembukaan Festival Tiuh-Tiuh 2021 di channel YouTube Sekolah Seni Tubaba. Dan untuk teman-teman peserta workshop kemarin, terima kasih telah mengikuti workshop dengan riang gembira. Tetap semangat, tetap coba untuk tetap eksplorasi kain yang lebih seru lagi. Terima kasih telah bersenang-senang bersama. Yang belum coba, ayo cobain keseruan bermain dengan kain. Dan dah, sampai jumpa lagi. Salam Tubaba Berkain, berkain di Tubaba. Saya sempat bertemu dengan sebagian anak-anak muda Tubaba. Kami sempat ngobrol di sekitar potensi Tubaba. Yang menarik menurut sebagian mereka, potensi itu tidak terletak pada sumber daya alamnya, tapi pada sumber daya manusia Tubaba. Menurut saya penting banget anak-anak muda Tubaba, bagaimana mereka bisa memproduksi ide berdasarkan keahlian dan pengetahuan mereka, berkolaborasi buat masa depan mereka sendiri maupun masa depan Tubaba. Untuk sang periset masa depan. Nama saya Nanang Mustafa, biasa dipanggil Nanang. Kalau umur sekarang 26. Kalau ngaku ke cewek-cewek ya 18 tahun. Ya saya suka balap sih dari kecil, dari SMP lah sekitar 14 tahun. Dan sekarang bisa dikatakan udah menyatu di jiwa lah.
Jadi dengan balap alhamdulillah ya bisa menghasilkan dikit-dikit untuk uang jajan, bisa untuk nambah-nambah alat bengkel dan perlengkapan lainnya lah. Apalagi kalau motor buat balap itu kan motor-motor yang udah operkan, bukan dari standar pabriknya lagi. Jadi udah pasti itu motor itu lebih liar lah dari standarnya. Ya kalau di balap liar itu setar itu juga faktor utama untuk mencari kemenangan lah. Jangan sampai kita kalah di setar duluan. Ya kalau di setar itu kita kan emang harus fokus. Ya tahu sendiri motornya kan emang udah dibuat dioprek buat liar itu kan. Motornya liar, kita harus fokus supaya setar kita mulus, nggak terjadi jumping ataupun sliding. Biar kadang-kadang kan kalau di balap liar banyak penonton di pinggir-pinggir, kalau kita sliding bisa untuk nunggu penontonnya buat kecelakaan malahan. Dan buat masukin giginya kita juga nggak bisa salah-salahan, harus tahu kondisi motor. Kalau nafasnya belum nyampe kita tambahin, motor malah jadi drop. Apalagi kalau jaraknya kan cuma 201, jadi kita harus bener-bener pas lah masukin di tiap-tiap giginya itu. Semisal kalau terjadi giginya itu selip, kita selisih 0,0 detik aja udah berpengaruh, apalagi nyampe 1 detik pasti udah ketinggalan jauh. Makanya untuk bisa setar dan ngerasain mesin itu sangat penting. Nah disitulah tantangan buat joki balap liar. Awalnya dulu sih ngikut bengkel lain gitu. Nah disitu kita belajar tentang mesin lah pokoknya. Habis itu kita diajarin bawa motor, kita coba-coba motor. Sejak itu ya ngerasain dunia balap kayaknya mengasihkan. Apalagi kalau pas menang pasti kan kita senang. Dan kalaupun kita kalah kita harus belajar lagi, mengkoreksi kesalahan apa yang kurang. Jadi disitulah balap itu serasa berkompetensi. Kalau dibilang sering liaran sih nggak begitu sering, cuman kalau ada yang ngajain selagi motor kita mampu ya kita gas. Ya kalau di dunia balap namanya rusuh atau kusut kerok, ya itu kadang-kadang sih juga ada. Kadang-kadang kan ada yang nggak bayar, terus kadang-kadang mainnya tutup-tutupan. Bro sisan. Soalnya aku iki golek slamet lho. Sing gak sportif iki sampean untuk kene. Ya ngerti Mas, motore lho lain. Di balap motor Mas. Mau diblok. Mau tutupan, gagal ora apa-apa. Maksudnya iki kalah. Yo gak ngono, sampean sing pertamamu soalnya nutup, sampean wis entuk poin 1. Oke, kamu enggak usah ngompori. Kamu enggak usah ngompori. Julang ora apa-apa julang. Yo ya, julang jelas ya. Nah, orang kan biasanya sampean gate pertama. Kiri-kiri jangan baru ini toh. Lah kok itu ngono terus. Ya, enggak ada yang ngompor. Ya, ya. Udah. Karena beda enggak. Saya kan ngerti. Biarin. Ya udah kamu diam lah. Udah diam. Udah sabar. Biar enggak lanjut. Diam. Tolol juga kamu. Diam makanya biar enggak lanjut. Udah. Kalau dulu pertama belajar joki ya pakai motor-motor bebek, kemudian kalau dulu sih pakai GL kalau dulu tenarnya, kalau sekarang sih herek sekarang. Kalau ikut balap resmi sih pernah. Dulu awal ikut balap resmi itu sekitar tahun 2016, tepatnya itu di event Kota Baru. Dulu membawa motor Ninja standar sama Suzuki Titan. Nah dari ikut event resmi itu kita banyak tahu tim-tim besar, apalagi waktu itu yang ikut banyak juga yang dari pulau-pulau Jawa, dari luar Lampung lah yang jelas. Jadi dari situ kita juga bisa tahu lah motor-motor kenceng, terus ya buat jadi pengalaman kita aja buat kedepannya jadi lebih baik lagi. Ya kalau untuk jatuh pas balap itu emang udah resikonya lah. Apalagi kalau balap ini kan termasuk olahraga yang paling ekstrim, jadi membutuhkan nyali dan mental yang cukup besar lah. Alhamdulillah untuk saat ini juga selama balap belum pernah jatuh.
Intinya kalau waktu balap tuh kita harus konsentrasi penuh lah, jangan sampai kita lalai. Apalagi kalau balap ini kan taruhannya juga nyawa. Kalau berurusan dengan aparat hukum sih pasti pernah. Apalagi kalau kita balapan kan pasti berurusannya dengan aparat hukum, kalau enggak ya warga. Pernah juga semua motor yang di bengkel itu digerebek sama polisi. Itu polisnya dari Polres langsung. Entah nggak tahu apa sebabnya sih. Apa ada laporan dari warga karena kita sering setting di jalan raya, ya kurang tahu jelas. Cuman alhamdulillahnya ya motor bisa keambil semua karena alhamdulillah suratnya komplit lah, nggak ada yang bodong. Kalau laga yang paling berkesan mungkin pas laga Herek, karena penontonnya sangat ramai. Dari start sampai finish tuh hampir penuh pokoknya semuanya. Ya kalau balap liar itu kalau bisa lebih cepat lebih baik. Soalnya kalau banyak penontonnya juga kan kadang-kadang ada yang mundar-mandir sana sini. Itu kan juga menunda kita buat start. Dan juga ya sambil mengurangi resiko kecelakaan lah yang jelas. Cuman kalau di TBB ini jarang sih kalau liaran itu penontonnya sepi. Kadang udah kita sembunyiin jadwalnya sama tempatnya, masih aja ada penonton lah yang datang. Ya mungkin ya itu beritanya bocor dari mulut ke mulut. Mungkin juga antusias penonton di Tubaba ini untuk melihat balap liar emang ramai lah kalau di sini. Yang menurut kita apa? Amerin kapan? Kali ini kita mau kali. Tamak ya. Cina yang namu ya? Emang enak dulu deh. Buka karbonnya dong. Kenapa itu motornya mas? Lagi trouble mas. Kalau nyeting memang kayak gini harus reset berkali-kali biar motornya ready siap untuk balap. Apa kalau nyeting di sini terus mas? Kalau nyeting ya nggak pas di sini mas. Yang pasti nyari tempat yang nyaman, nggak digerbek polisi, apalagi warga juga. Kadang-kadang kan merasa terganggu, jadi ya nyarinya ya tempat-tempat yang sepi. Kalau dibilang susah sih pasti susah mas, soalnya nggak ada tempat yang pasti bisa tiap saat dipakai buat setting, kadang pindah-pindah. Kalau sering buat nyeting kadang-kadang ya di sini mas, soalnya lebih dekat dari rumah, tapi juga jalannya agak ngeri, soalnya agak bergelombang. Motor juga kadang-kadang oleng ke kanan ke kiri, harus ekstra hati-hati sih.
Karena jalannya sempit apa karena gimana? Ya jalannya juga sempit. Kita milih di sini juga kan karena nggak ada pemukiman warga. Kadang juga kita nyetingnya juga di Pemda mas. Cuman kalau di sana kan jarak pengeremnya terlalu sempit. Takut labas ke karetan itu soalnya. Padahal kalau di sana tuh tempatnya paling aman sih, karena nggak ada pemukiman warga, nggak di jalan umum juga, nggak mengganggu warga-warga yang lewat. Tapi kadang-kadang juga di sana dibubarin, ada Satpol PP-nya. Ya kalau selain dua tempat itu ya paling kita di perempatan Pasar Pulung itu mas. Soalnya di sana kan jalannya bagus, lebar juga, mulus. Cuman kalau nyeting di sana ya pasti sekitar jam 12 malaman itu. Soalnya tahu sendiri jalanan umum. Kalau mau nunggu sepi kan harus jam malam, tengah malam. Kalau untuk kriteria tempat setting yang kita butuhkan ya paling enggak jalannya bagus, lurus. Kalau panjangnya sih ya minimal tuh 400 meter, soalnya kan 200 meter untuk jarak ngetesnya itu, yang 200 meternya untuk jarak pengeremannya. Kalau di bawahnya itu yang kita nanti nggak bisa dapat hasil yang maksimal. Dan untuk aspalnya juga harus cari yang mulus, jangan ada yang bergelombang, apalagi yang udah ada berlubang-lubang itu. Soalnya namanya dengan kecepatan tinggi kan kita nggak tahu nanti ada oleng, kita kurang menjaga keseimbangan, mengurangi resiko kecelakaan lah jelas. Ya kalau untuk saat ini yang pas itu ya di Pulung kalau untuk mainan, jalannya pas, jadi kalau motor juga bisa maksimal kalau waktu start sampai finish. Aktivitas selain balap ya kayak gini mas, olahraga yang jelas buat menjaga kesehatan tubuh, buat apa ya, menjaga berat badan lah yang jelas. No alkohol, no narkotika. Dekati apa? Dekati janda. Kata-kata loh ini. Namanya kalau bobot berat naik motor ya tetap mengurangi kecepatan. Sangat berpengaruh. Ya sama aja, namanya dengan kecepatan semakin ringan maka ya semakin cepat juga. Ya aktivitas keseharian sambil menjaga kesehatan ini guys. Yang penting berat badan jangan sampai menambah, bisa berkurang. Bibit joki ya mas. Ini bibit ini joki sambil wiritan. Masuk ya apa-apa. Hei, ngadep rene iki kayak ngadep kono. Halo. Salam gaspol. Salam gaspol sementing ngaji. Kalau istilah-istilah dalam balap liar sih ada banyak. Kalau taruh terengahan itu kesepakatan antara kedua belah pihak atau kedua bengkel.
Selain tengahan juga ada pinggiran. Kalau pinggiran itu biasanya sih antara penonton ke penonton. Biasa terjadi sih dia di antara di garis start sampai di finish lah biasanya kalau dia orang bertemu. Ya kalau nyolong start itu biasanya kita start duluan sebelum aba-aba selesai. Biasanya juga kan lawan kalau nggak siap atau kaget kan kadang-kadang juga ikut gas duluan. Apalagi kalau motor kita masih imbang-imbangan gitulah. Kalau kita bisa start duluan kan kemungkinan besar kita bisa masuk finish duluan. Rawon lep satu. Spesial kan biasanya. Baiklah banyak. Balapan. Balapan kambangan. Balapan motor apa, Nang? Biasa. Herek. Lawan nih coba bang, tanya herek. Lawannya herek juga. Yang kilo. Ya, yang penting iso-iso bulan malam lah. Rasanya gede-gede. Ya. Yo dijajal motor anyar, ngetes mesin. Tas tadi apa? Aduh mungkin ya? Iya, heeh. Mangan tahun sih, ben semangat. Honda sih. Kalau saya jual nasi rawon mas. Kalau ada balap atau tidak itu jelas ada bedanya mas. Kalau hari biasa itu ya normalnya saya itu ya 25 porsi. Kalau ada balap itu ya bisa 50 sampai 60 porsi semalam. Saya buka itu dari jam pagi sampai malam sampai jam 11, 12. Tapi kalau malam minggu karena ada balap motor itu ya saya buka ya sampai jam 2, jam 3 gitu. Karena kan peluang mas bagi saya mas kalau ada anak-anak balapan motor di sini. Soalnya kan mereka balapan sampai malam-malam kan. Di sini juga yang jualan mungkin jam 11 sudah tutup, jam 12 tutup, tapi saya melihat peluang waktu ada balapan motor itu ya saya buka sampai pagi nggak apa-apa, karena kan menurut saya itu pengaruhnya banyak banget mas sejak ada balap di sini. Saksikan bersama-sama laga Italia dan Inggris. Inggris dong, kudu menang. Yo pinggiran. CP 500. Pinggiran nggak mas?
Wah, wah. Lagi masuk. Lagi masuk. Woi, gotong, ayo, woi. Woi, gotong, woi. Woi, gotong. Bang. Bawa, Bang. Kalau balap itu resmi, saya yakin ya lebih banyak lagi yang berantusias, karena yang menyukai balap resmi juga kan di sini nggak cuma dari kalangan anak-anak muda aja, bahkan dari yang kecil-kecil sampai yang tua juga banyak yang menyukai balap. Jadi ya kita pengen balap ini bukan suatu hal yang meresahkan atau mengganggu lah. Jadi harapan saya hobi balap ini bukan suatu hal lagi yang ilegal, tapi kedepannya bisa lebih berkompetensi. Balap ini menurut saya sih bisa menjadi tujuan wisata yang kontinu, sebab pencinta balap di Lampung ini bahkan di Indonesia kan nggak hanyalah sedikit. Seperti di Kota Baru itu kan ada jalan yang pernah dijadikan event. Nah dari situ banyak lah orang yang ingin datang rame-rame buat hanya sekedar setting motor agar mendapatkan hasil yang maksimal. Contohnya sih ada yang dari Lampung Selatan, Lampung Tengah, Metro, Bandar Lampung, Pringsewu. Ya karena mereka juga kan nggak mempunyai wadah lah di tempatnya masing-masing. Ya kalau di Tubaba ini ada lintasan yang bisa jadiin buat balap sih, saya yakin dari luar Tubaba juga pasti banyak yang ingin sini. Contohnya sih di Pulung itu banyak orang-orang dari luar Tubaba yang datang hanya sekedar buat nongkrong dan ingin menyaksikan balap liar itu aja. Ya kalau misalnya untuk membuat lintasan itu nggak bisa kan paling nggak kita diizinkan dan disediakan tempat, ya minimal kayak di Pemda itulah, yang jauh dari masyarakat dan nggak di jalanan umum. Tapi kan kalau di Pemda itu minusnya ya di jarak pengiriman. Jadi dengan adanya lintasan kita kan juga bisa untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat kita, biar balap ini kan nggak selalu dipandang kriminal. Thank you.